Raisa dan dalam program kesayangan Anda, Coffee Time. Oke. Pemirsa, hari ini kita akan membahas, karena ini dekat penerimaan peserta didik baru, tahun ajaran baru, saatnya untuk adik-adik kita yang kemarin lulus SD, lulus SMP untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan inilah saatnya kita akan membahas itu karena ada beberapa permasalahan yang harus dibahas sebenarnya. Di studio kita sudah kehadiran tamu narasumber kita, yakni Kepala Madrasah Sanawiyah Swasta, ya, salah satu madrasah swasta yang ada di pinggiran kota, tepatnya di Kecamatan Labu Api. Pak Sayadi. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Selamat datang Pak di studio. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih sudah Iya. datang ke sini meninggalkan aktivitas di sekolah ya. Kemudian di samping saya ada kursi kosong, kita sudah siapkan untuk tamu undangan yang sampai saat ini belum ada konfirmasi bisa atau tidak hadir, yakni dari Dinas Dikpora Provinsi NTB. Oke, kita tunggu saja Iya, ya. kita Semoga masih tunggu. bisa Dan satu datang lagi Kak, hari satu ini. lagi undangan kita yang juga belum konfirmasi bisa atau tidaknya hadir. Baik. Ya, dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Mataram. Tapi pemirsa, kita akan tetap bahas tema kita hari ini, tahun ajaran baru, saatnya berebut siswa baru. Nah, ini dia ya. Dia yang selalu tiap tahun ya Iya. memang terjadi perebutan siswa baru. Iya. Dan hari ini seyogianya kita akan mempertanyakan hal itu kepada narasumber kita. Tetapi karena sampai saat ini belum dua narasumber kita belum hadir, kita akan berbincang dengan Kepala MTS Al-Ikhlasiah Perempuan Labu Api dulu. Pak Sayadi, Ya. sejauh ini kan kenapa kita ambil tema ini? Jadi latar belakangnya adalah ketika kita melihat fenomena sekolah, madrasah itu sekarang berebutnya itu adalah siswa. Jadi tataran debat kita sekarang adalah kuantitas, bukan lagi kepada kualitas, Iya. ya. Sehingga ada fenomena sekolah menerima, bahkan kalau bisa siswanya itu seluruh kota Mataram, siswa seluruh kota Mataram bisa sekolah di tempatnya. Kan seperti itu fenomenanya sekarang. Iya. Bagaimana Anda melihat itu? Kalau dikatakan perebutan, kemungkinan iya, kemungkinan tidak ya. Baik. Apalagi kami ini madrasah swasta Iya. yang dalam notabene harus mencari siswa, itu pada intinya. Iya. Karena kalau siswa di swasta tidak ada siswa, maka madrasah itu akan dibubarkan, kan seperti itu jadinya kan. Iya, benar. Keterkaitan dengan hal yang demikian, madrasah-madrasah lain, baik yang negeri maupun yang swasta lainnya itu akan mempromosikan sekolah-sekolahnya. Gitu. Kenapa dikatakan terjadinya perebutan siswa? Ya karena ini keterkaitan dengan dana BOS mungkin, itu kan. Kalau siswa sedikit, dana BOS yang diterima akan sedikit, gitu. Ya itu mungkin dampaknya. Oke. Baik. Sejauh ini kalau kita mau fair-fairan ini, kalau tidak ada promosi-promosi khusus yang dilakukan oleh Pak Sayadi misalnya selaku kepala madrasah swasta, tentu kita akan kalah dengan madrasah-madrasah negeri yang notabene punya jelas. fasilitas kan Ya. seperti itu, Pak. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Pak Sayadi? Nah, ini yang kami punya di sana kan. Kalau orang bilang peribahasa, tak kenal makanya tak sayang. Nah, inilah makanya kita meskipun madrasah kami di pinggir kota dan kami punya julukan Apa tuh? MTS ABG, Wih, apa Apa tuh itu? BG, Pak? Al-Ikhlasiah Bawah Gunung. Ya kebetulan saja lokasinya dekat dengan Gunung Pengsong gitu kan. Nah, itu makanya MTS ABG, ada MA ABG, ada MI ABG. Jadi kita tidak pernah tua jadinya di sana ya. Itu Selalu yang ABG. buat terkenal ya. jadi. Ya. Oke. Dan kami selalu mempromosikan sekolah kami itu dengan tujuan untuk memperkenalkan diri. Itu kan. Karena kalau tak kenal makanya tak ada yang mau sekolah nanti di sana. Madrasah apa sih itu? Madrasah itu sekolahnya begitu-gitu aja. Padahal pada intinya semua sekolah itu pelajaran regulernya sama. Jadi yang membedakan di sana kan ekstra-ekstra gitu kan.
sama halnya dengan penjual kartu XL atau penjual bakso gitu kan. Contohnya penjual bakso itu sama kok rasanya semua bakso. Cuman kan dikasih label yang beda. Bakso raksasa, bakso apalah gitu kan. Ya, makanya kami mempromosikan diri dengan Membuat identitas. MTS ABG, MA ABG, MI ABG gitu. Semua ABG ya. Kebetulan saja Al-Ikhlasiyah itu berada di bawah gunung gitu. Dan moto kami di sana biasa-biasa saja tapi mantap. Itu. Gini Pak, Ya. ya kita jadi promosi madrasah tentu sangat penting ya, Ya. dalam hal ini, tentu sangat penting. Karena kalau tidak tadi disebutkan, ini juga dampak dari dana BOS Ya. yang hitungannya per siswa ya. Ya. Sejauh ini apakah itu sangat mengganggu teman-teman di swasta atau bagaimana? Yang untuk apanya? Terkait dengan persepsi ini, Ya. tataran kita, diskusi kita kan Iya. sekarang ini ya, kuantitas bukan lagi Iya, pada iya. kualitas. Apakah kemudian teman-teman di swasta mengabaikan kualitas atau bagaimana? Kalau khususnya di Al-Ikhlasiyah itu tidak mementingkan kuantitas, tetapi yang dipentingkan di sana adalah kualitas. Kualitas. Dalam artian kami sering sekali mendapatkan siswa buangan. Dalam artian anak itu dikeluarkan dari sekolah gitu. Tujuan kami menerimanya itu adalah untuk mengembalikan kualitasnya itu. Yang dulunya dia tidak paham terhadap akhlak apa segala macam kan. Ya dengan sentuhan hati seorang guru, insya Allah mereka akan berubah akhlaknya. Apakah nanti tidak khawatir dana bosnya berkurang kalau tidak mementingkan kuantitas gitu misalnya? Kalau masalah dana bos itu urusan nantilah. Seperti contoh sekarang aja. Dari Januari sampai sekarang kan madrasah tidak ada dana bosnya gitu kan. Kalau secara logika kita biaya madrasah dari mana seperti itu kan? Benar. Iya. Sementara tidak ada pungutan ya dari. Iya, tidak ada Iya. pungutan sama sekali. Oke. Itu dia. Jadi dilema ya, dilema. Teman-teman di Masih di galau, madrasah 6 swasta 6 bulan Oke, 6 belum bulan terima dana bos. Belum terima dana bos, sementara Dana bos, sertifikasi belum ada sama sekali. Padahal itu adalah satu-satunya Iya. modal lah ya bagi Satu-satunya. madrasah swasta untuk menjalankan operasional Iya, madrasah. seperti itu. Itu tidak mengganggu Pak. Kalau secara kasat mata ya mengganggu sekali seperti itu ya. Bukan sedikit mengganggu sekali. Ya dalam artian ibarat kita punya sepeda motor tidak ada untuk membeli bensin gitulah dalam artian. Ya jadi untuk sementara ini terpaksa kita pakai sepeda dulu gitu jadinya kan, yang tidak memerlukan bensin apa segala BBM ya. macam. Ya. Oke, lalu solusi dari sekolah Bapak sendiri selama belum turunnya dana bos ini seperti apa? Ya yang usaha yang kami lakukan dengan keterpaksaan kami itu harus meminjam dari yayasan ya. Atau meminjam dari donatur-donatur yang ada uangnya lah gitu. Ya ketimbang kita tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya wajib ya, karena itu kegiatan rutin kayak UMBN, ujian nasional, terus apalagi yang sekarang ini semester kita tanpa dana ini semester ini. Jadi seperti itulah. Baik. Jadi tentu saja keadaan ini berbeda atau mungkin sama saja dengan sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah negeri. Ini yang kita bisa menjawab ini sebenarnya dari kepala madrasah negeri ya. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi. Kita masih menunggu narasumber kita. Tapi pemirsa sekali lagi ini adalah kondisi. Nah, Waalaikumsalam. kita akan break sejenak pemirsa. Kita akan kembali sambil menunggu narasumber kita untuk kita bahas lagi permasalahan ini. Yang kemana-mana ya. Tetap bersama kami hanya di Coffee Time. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba.
kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Tulang radang sendi, ya, pengobatan mata minus plus untuk tulang keropos osteoporosis, radang sendi, kekurangan cairan di lutut, ya, mengobati itu Pak di sini. Saya min 7, tapi sudah berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh. Setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Saya datang ke klinik Agra, setelah 20 hari mata saya katarak sembuh total. Silakan datang ke alamat saya, Jalan Sandubaya nomor 45, depan Kelurahan Betaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Anggraini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 9 DPR RI menyampaikan sukseskan pendataan keluarga 2015. Dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015. Dengan pendataan keluarga, kita wujudkan ketersediaan data keluarga by name, by address untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta berbagai program pembangunan lainnya di setiap tingkatan wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak cukup. 2 anak cukup. 2 anak cukup. Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami hanya di Coffee Time. Dan sudah datang tamu yang kita tunggu-tunggu ya. Iya. Jadi pemirsa, di samping saya ada Pak Haji Mahruf. Dia adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Mataram. Man Model. Pak Mahruf, kita sudah, tema kita hari ini adalah tahun ajaran baru, saatnya berebut siswa baru. Anda sepakat enggak dengan? Sepakat ya. Sepakat. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti Baik. itu. Jadi memang ada perebutan siswa ya Pak ya? Melihat ini. Iya, kalau bahasa, mungkin ini bahasa keren ya. Bahasa keren. Bahasa keren ya, perebutan siswa. Memang kenyataan seperti itu, apa yang saya lihat. Sehingga terjadi sekolah-sekolah ini atau madrasah membuat sebuah inovasi dalam rangka direbutnya sekolahnya oleh
para calon siswa ya, bahkan bukan saja calon siswa tetapi wali murid pun juga melihat itu ya. Baik. Siapa yang inovasinya kreatif ya, itu pasti itu akan menjadi perebutan Sekolah yang sekolahnya direbutkan. ya. Baik. Ya termasuk di MAN 2 juga seperti itu ya, kami melakukan inovasi-inovasi ya, apakah melalui brosur ya, kemudian juga kita di media massa ya, kita juga memuatnya di sana, sehingga fakta yang membuktikan bahwa sekolah kami itu direbut gitu ya. Di samping itu juga ya tidak hanya sekedar dengan cara melalui media massa, promosi-promosi itu, tapi yang lebih penting dari itu adalah hasil yang pernah dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan itu ya. Seperti itu sesungguhnya yang paling menjadi bukti nyata ketika mereka mendapatkan informasi dari media massa maupun brosur-brosur yang kita sebarluaskan, juga mereka ingin membuktikan apa sih sekolah ini hasil nyatanya begitu. Ya, output yang dikeluarkan seperti apa, ya, karya-karyanya seperti apa. Itu juga bagian dari yang harus digali oleh masyarakat dan para siswa. Nah, secara kebetulan MAN 2 alhamdulillah di tahun-tahun terakhir 2-3 tahun ini cukup menjanjikan masyarakat lah akan masa depan anaknya begitu. Dari sisi hasil di bidang akademik misalnya, kita MAN 2 pernah meraih medali emas di Olimpiade kompetisi sains tingkat nasional yang disebut dengan KSM itu pada tahun 2013. Nah, tahun ini kita lagi sedang menyiapkan untuk masuk ke tingkat provinsi. Kemarin kita baru selesai untuk di tingkat kota ya. Nah, Pak, ini yang begini. MAN model Mataram, MAN 2 Mataram sudah dikenal. Artinya tanpa dia promosi juga siswanya sudah banyak yang tahu. Banyak yang akan masuk ke sana. Lalu kenapa harus promosi? Apakah sekarang ini ingin merebut bukan direbut ini Pak, merebut siswa itu bagaimana? Begini, kan dari waktu ke waktu tidak mungkin orang tidur melulu ya. Ketika kita hari ini kita dianggap maju, orang lain juga ingin maju begitu. Mereka juga berinovasi mungkin lebih dari kita. Nah, kita ini yang kita waspadai sehingga kita juga tetap melakukan promosi-promosi gitu ya. Sehingga Apa nanti tidak ada kaitannya dengan dana BOS ini? Oh enggak, kalau di kita enggak ada masalah. Dana BOS itu mau Ini kan ada sedikit siswa sedikit BOS. enggak, kalau kita tidak. Jadi kita tidak terlalu ke sana ya. Terus terang aja ya, kami ini negeri kan. Ya, kami ini negeri, kami sudah punya anggaran biaya PBN gitu selain BOS itu gitu. Jadi kami tidak terlalu terganggu dengan itu ya. Dan kalau seandainya kata juga kami itu ingin berinovasi di bidang materi, katakan saja pendanaan, itu tidak ada kesulitan bagi kami itu ya, karena masyarakat atau wali murid yang menitip anaknya, menyekolahkan anaknya di sana itu sudah betul-betul memahami akan kebutuhan anaknya gitu. Satu contoh yang bisa saya tunjukkan di sini, kami membangun musala itu 17 persegi lantai 2 itu dalam 1 tahun sudah naik lantai 2-nya gitu, sudah berdiri tegak gitu. Itu 17 itu dana persegi, itu semua dari orang tua. Tidak ada masalah. Karena mereka tentu tahu. ini sangat berbeda ya Pak saya sangat berbeda. Bagaimana dengan kita yang di MTS Pak? Kalau MTS kan lain ceritanya masalahnya. Yang swasta maksudnya. Ya, yang swasta ya. Kalau MAN seperti yang disampaikan Pak Sadan tadi itu, MAN model 2 Mataram meskipun tidak promosi, dia akan tetap diburu oleh siswa gitu ya. Kalau yang sifatnya swasta, apalagi kayak Al-Ikhlasiyah itu belum dikenal di tingkat nasional. Ya mungkin untuk KSM kita baru nyampe tingkat kabupaten saja itu ya. Tapi kemarin itu. Sekali lagi terkait dengan dana BOS yang mana dana BOS ini kan hitungannya per siswa. Iya. Hitungannya per siswa itu tidak mengganggu. Nah, kalau dibilang itu mengganggu, kalau terpaku hanya pada dana BOS, maka madrasah kita tidak akan maju nantinya. Ya dibanding dengan yang sekarang ya. Sementara kalau kita mengut
biaya dari orang tua juga tidak diperbolehkan. Nah itu makanya semakin madrasah swasta memungut, maka anak itu akan pindah sekolah nantinya. Bisa-bisa melarikan diri nantinya. Atau mungkin ada tidak aturan yang jelas ya dari pemerintah berapa siswa yang boleh masuk atau mungkin kapasitas sekolah lah Pak? Kalau regulasi standar siswa yang ideal itu 25 per standar ya, standar idealnya sebetulnya yang baru akan mendapatkan pendidikan yang memadai. Ya itu 25 per kelas. Tetapi persoalannya di sini adalah ketika sekolah itu sudah diminati. Jadi yang menuntut itu masyarakat sekarang itu. Contoh saja di kita, saya sudah mencanangkan itu jangan 25. Hanya kami mencanangkan 34. Tetapi ternyata kita diserang oleh berbagai segi, penjuru. Masa Mandua itu hanya menerima segitu. Nah, ini permasalahan-permasalahan sehingga kami sangat kewalahan di bidang ini untuk mempertahankan regulasi pemerintah yang mencanangkan 25, 24, 25 itu standar idealnya sebenarnya. Ya makanya tidak pernah kami bisa lakukan itu karena tuntutan masyarakat. Masa kita mensekolahkan anak kita ini kan masih ruangannya masih besar Pak katanya. Itu masalahnya. Masyarakat yang menuntut, masyarakat ya, yang menuntut itu persoalannya. Iya, makanya ini sebenarnya kami di negeri-negeri ini baik di Diknas maupun kita di Kementerian Agama sebenarnya kita sudah mengajukan ke pihak pemerintah kota agar supaya betul-betul ada keberanian pemerintah kota membatasi sebenarnya untuk tidak terlalu obral ya. Katakan saja ini contoh ya, bukan kita gosip tetapi fakta. SMA 2 ini sampai sekian ribu siswanya yang pagi sore kami melihat dan pernah kami melakukan hal yang sama pada saat saya memimpin sekolah lain dulu. Pagi sore itu sesuatu yang menyakitkan ya. Tidak efisien dan tidak efisien, tidak efektif. Artinya pemerintah tidak punya keberanian untuk itu ya? Iya, rupanya juga pemerintah itu kewalahannya di situ, masyarakatnya yang sangat menuntut seperti itu. Itu kalau berani sebenarnya pasti normal dan sekolah-sekolah kita akan melihat sekolah-sekolah swasta. Supaya sekolah swasta juga bisa mendidik anak-anak bangsa ini dengan baik. Ya, saya jujur ya. Jadi sekolah swasta itu sumber yang paling paling utama kan bos itu sebenarnya itu sudah pasti itu. Ya, sudah pasti itu. Nah, semakin sedikit siswanya semakin kewalahan. Tapi kalau semakin banyak kan semakin ideal dia melaksanakan pembelajaran itu. Ini masalah dan itu kita prihatin sebenarnya. Tetapi inilah yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah untuk berani tegas mengatakan sudah. Sekarang kita 24, 25 sudah isi kelas semuanya sekolah yang ada di Kota Mataram, negeri-negeri ini. Hampir pasti sekolah swasta itu kan hidup. Bayangkan beberapa sekolah swasta kita yang dalam kota itu ya prihatin saya ya. Saya prihatin melihatnya. Baik Muhammadiyah yang boleh lihat itu. Muhammadiyah itu di depan Mandua itu juga itu NU ya dan INUWD itu semuanya saya prihatin melihatnya itu karena memang regulasi pemerintah yang belum ada keberanian untuk itu belum tegas dan ya juga keinginan masyarakat ini ya tuntutan masyarakat untuk ini juga sebenarnya mindset masyarakat juga perlu diubah ya selalu seolah-olah sekolah negeri lebih baik daripada swasta. Sesungguhnya tidak. Coba kita berkaca ke Pulau Jawa, di pondok-pondok pesantren di Pulau Jawa itu. Justru sekolah swasta itu yang paling bagus itu ketimbang negeri itu. Atau jangan-jangan dari pihak swasta sendiri yang tidak bisa memperlihatkan diri lebih bagus dari negeri. Bagaimana? Nah, itu makanya kita di sana di Al-Ikhlasiyah Bawah Gunung itu sudah kita merancang bagaimana untuk mensosialisasikan diri. Kemungkinan besar seperti itu. Banyak tetangga-tetangga ya, oh ternyata di sini ada aliyah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, atau di sini ada sanawiyah. Nah, jadi secara intinya kami tidak berebut sebenarnya ya. Kami berburu sebenarnya. Berburu dalam artian siapa yang mau menimba ilmu di Al-Ikhlasiyah silahkan. Artinya sekarang kan kita mau ngobrol sekolah. Kita khawatirnya ketika kita ngobrol sesuatu, kemudian kualitas yang kita abaikan. Itu ya. Bagaimana Pak?
Sebenarnya begini, kalau kata-kata obral ini sebenarnya agak anu ya di dunia pendidikan itu ya. Terlalu rendah gitu ya? Iya, terlalu rendah lah, boleh dikatakan gitu ya. Sebenarnya tidak obral, jadi kita diburu ya, sehingga nanti kalau obral itu ada konotasi kita menggali sesuatu dari kehadiran banyak siswa itu. Sebenarnya tidak ada itu, tidak ada. Semata-mata kita ingin mendidik anak-anak bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Kita punya tanggung jawab moral ketika kita dititipi anak siapapun ya. Tentu ini tanggung jawab moral bagi setiap pemimpin atau setiap guru yang ada di sebuah lembaga itu. Nah, itu tanggung jawab moral. Makanya saya katakan selalu di hadapan guru saya, berdosa kita itu kalau tidak kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Ini titipan loh, ini amanah. Ya, ketika orang tua itu sudah menyerahkan ke kita, itu berarti dia sudah percaya sama sebuah lembaga pendidikan itu. Dia percaya betul. Nah, ketika kita ambil, dosalah kita. Nah, ini sebenarnya ini harus ada tanggung jawab moral. Tetapi ini semua ya selalu ada hal-hal yang membuat suasana menjadi kadang-kadang kita terganggu juga ya. Ya, itu masalahnya. Contoh di swasta ya, kita ini sudah dari sisi tadi itu tidak ada masalah. Di swasta, dimanapun tempatnya, dan kebetulan saya sering menjadi narasumber di berbagai tempat di swasta itu tentang bagaimana mengelola swasta dengan baik, begitu. Selalu saya katakan, sebenarnya pertama kali dulu itu tidak perlu banyak-banyak lah muridnya, nawa itu kita bagus gitu. Nawa itu kita ingin mendidik anak-anak bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Boleh 10, boleh 20 atau berapa saja. Tapi kita sudah siap lahir batin untuk mendidik anak itu menjadi berkualitas. Dan dengan kita tunjukkan hasil itu nanti lambat laun masyarakat itu akan melihat, loh ini kok bagus sekolah ini. Walaupun di bawah gunung, di pinggir laut, di pinggir mana gitu kebun, ternyata ini bagus. Tapi Pak Maruf, apa sebenarnya yang menjadi faktor utama sehingga sekolah itu nanti bisa dilirik oleh masyarakat? Kalau menurut Bapak? Oh, menurut saya ada beberapa. Pertama, komitmen daripada pengelolanya, itu satu. Jadi jangan sampai kita dilihat seolah-olah datang pergi main-main di sekolah itu. Jadi kita hadir sebagai pendidik di sana, terutama pemimpinnya. Ya pemimpinnya itu nomor satu. Bila perlu subuh ada di sana. Dilihat orang di sana itu oleh masyarakat, oleh wali murid, loh ini betul-betul anak saya ini diayomi, dijaga ini. Betul. Begitu, itu satu. Yang kedua, anak itu jangan sampai dia datang siang, nanti pulangnya pagi. Itu kan pertanyaan, berarti anak ini tidak pernah belajar jadinya. Tadi perginya udah siang, sekarang pulangnya lagi sudah datang di rumah lagi. Ini kan menjadi masalah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tentu bagaimana tata kelola lingkungan pendidikan itu sendiri. Kalau lingkungan pendidikan itu sudah dijamin rapi, bersih, ya nyaman, tentram, itu pasti orang tertarik. Pasti tertarik. Tapi bagaimana mungkin orang mau tertarik? Kembali ke diri kita sendiri ketika mau nyekolahkan anak kita, kan kita lihat dulu performan dari sebuah lingkungan pendidikan itu, performan daripada guru-gurunya, kita lihat dulu. Meyakinkan apa enggak gitu kan? Casingnya juga menentukan ya. Menentukan performa itu. Oh ini cocok tempat saya sekolahkan anak saya, ini serius ini mengelolanya. Pak Sayadi sepakat dengan itu, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang kemudian teman-teman di swasta tidak bisa semudah yang disampaikan tadi, atau bagaimana? Sebenarnya memang betul apa yang dikatakan oleh Kepala MAN ini ya. Letaknya pada nawaitu itu sendiri. Cuman pada tahap sekarang kami di MTS ABG itu Ahli Gelasiyah Bawah Gunung sudah bernawaitu dari tahun 2007. Ini pengalaman pribadi dari tahun 2007 itu, sebelum saya jadi kepala, murid yang kami dapat cuma 6 orang gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Jadi ternyata ada seperti yang dikatakan sama beliau itu, komitmen itu ya belum ada gitu. Jadi ini kita, di tataran pengajar ya? Iya, di tataran pengajar. Waktu itu tataran pengajar, datang ngajar, ada murid, setelah ngajar pulang gitu kan. Tidak ada rasa kepemilikan jadinya. Dari tahun itu kita melakukan merubah tujuan kita jadinya anta kadarta, anta fakarta, anta kodirumbi. You can, if you think you can. Itu ya. Jadi itu yang itu yang kita tanamkan di semua guru sekarang ini.
ada ndak ada dana bos ya kita berpikir bisa Pasti gitu. bisa ya. Dan sekarang ini aja para siswa yang kelas 9 lagi berlomba di lomba pramuka di YIN Mataram gitu. Baik. Itu. Kemarin ya kita berkaca ke kegiatan-kegiatan seperti ujian nasional misalnya. Kemudian ada opini agar sekolah ini kan tidak lepas kaitannya dengan penerimaan siswa baru nanti. Iya. Sehingga sekolah berlomba untuk meluluskan anak 100%. Sepakat nggak dengan itu, Pak? Saya dalam hal ini kurang ya. Artinya sekarang kita harus mengubah konsep berpikir kita. Kenapa ini sekarang pendidikan ini dikembalikan ruhnya kepada institusinya, tidak lagi pemerintah terlalu banyak campur tangan kecuali di bidang dana, ya itu tanggung jawab negara itu. Tetapi dari tata kelola, mulai dari penerimaan, pengelola, pelaksanaan, lalu pengeluaran, itu semua tanggung jawab lembaga, bukan tanggung jawab pemerintah yang berhak meluluskan anak. Yang tahu persis itu kan guru. Iya. Nah, karena itu sekarang kita juga tidak berpikir lagi, karena sudah tidak lagi menjadi sebuah syarat ujian nasional itu syarat kelulusan. Maka kita juga harus mengubah mindset kita bahwa itu bukan tanggung jawab negara yang meluluskan tidak meluluskan, tetapi tanggung jawab sekolah. Tanggung jawab guru meluluskan tidak meluluskan. Nah, sekarang kita punya beban moral. Ketika kita diserahkan ini, mau luluskan anak seperti apa sih yang akan kita luluskan? Jangan-jangan nanti kalau kita luluskan ternyata pulang kampung, balik ke rumahnya menjadi masalah di tengah kampung, tengah masyarakat ini. Ini tanggung jawab moral ini. Jadi moral kita ini sebenarnya semakin dibebani oleh penyerahan pemerintah terhadap institusi pendidikan itu sekarang ini. Tapi memang itu semestinya kan, Pak? Iya, dan itu semestinya seperti itu ya, seharusnya. Jangan lagi kita berpikir harus lulus anak saya, harus lulus. Nah, ini membuat suasana tidak menjadi baik ya. Dengan segala macam cara dicapai untuk bisa lulus. Sekarang boleh tidak lulus anak-anak itu? Boleh kita tidak luluskan dengan tergantung dari kita ya. Kalau kita luluskan, nah ini besok akan merusak nama baik sekolah kita. Karena dia belum siap untuk dikeluarkan dari sekolah itu. Nah, makanya kami di Mandua itu sekarang mengubah pola tata kelola sekarang anak-anak. Jadi mulai dari kenaikan kelas itu kami perketat. Kalau memang anak ini tidak layak naik kelas karena dia tidak dari segi nilai afektif dan psikomotornya rendah, jelek, ya amalannya di dalam pengikut kegiatan pembelajaran tidak bagus, udah tidak usah naikkan kelasnya. Kalau nilai itu kan gampang didapat. Betul. Mudah bisa didapat. dipaksa ya. Tapi nanti tidak berpengaruh pada favorit tidaknya ke sekolah. Oh, enggak juga, justru itu nanti. Makanya ini mindset itu harus dikelola baik gitu ya. Jangan sampai nanti orang tidak mengerti. Kenapa harus kita lakukan itu? Tidak mengerti. Nah, ini harus dijelasin. Jadi sayang anak bapak kita kembalikan ke rumahnya, tapi anak bapak belum siap untuk pulang kampung begitu ya. Harus dididik lagi. Nah, ini harus diberikan pencerahan ke masyarakat sekarang. Ya. Nah, ini ya tugas media, tugas siapa itu nanti untuk memberikan informasi kepada publik agar publik ini sadar betul mana anak yang harus sudah tamat, mana anak yang belum harus tidak tamat itu. Ya. Artinya dari pihak sekolah juga tidak khawatir ketika tidak meluluskan siswanya, kemudian tidak khawatir dengan persepsi masyarakat itu kan? Nah, ini makanya karena persepsi masyarakat sekarang ini yang dikatakan berhasil itu kalau dia lulus, kalau dia tamat itu jadi masalah. Itu padahal jadi ketika dia pulang ternyata orang tuanya sendiri jadi masalah, jadi kecewa, kesel, kok anak saya udah tamat madrasah kok kayak begini. Ya. Man model sendiri siap dengan itu? Oh, kami sangat siap kan itu. Nah, kalau Mandua ini sungguhnya tidak ada masalah, apapun yang kita lakukan pasti dibahas ya oleh masyarakat itu. Kenapa begini kebijakan Mandua gitu? Pasti dia bahas dan itu ujung-ujungnya ada yang datang nanya, kenapa gini Pak? Ya kita jelasin gitu. Tapi ada hubungannya tidak antara kelulusan, nilai kelulusan, persentase kelulusan dengan penerimaan siswa baru? Oh, saya belum membuktikan itu, belum melakukan analisis soal ini kan baru kita memulai ini, akan memulai. Selama ini kan 100%. 100% ya, itu kan gitu ya. Nah, ketika kami akan menerapkan ini nanti, ada yang tidak lulus, seperti apa nanti gejolakannya gitu terhadap
penerimaan siswa Pak baru. Mahruf dulu waktu penerimaan siswa baru tahun 2014 pernah di dalam promosinya itu MAN 2 selalu 100% lulus gitu? Oh, enggak. Enggak pernah? Enggak pernah. Kami hanya tampilkan itu prestasi-prestasi. Oh, prestasi. Iya, dari Oke. segi kelulusan itu sudah pasti 100%. Orang negeri kok enggak lulus gitu ya. Yang swasta aja lulus semua gitu. Itu kan Itu lucu dia. kan? Jadi masalah kan? Jadi kami promosikan adalah hasil. Ya. Prestasi-prestasi yang dicapai oleh anak-anak. Itu aja. Pak Sayadi? Ya. Saya sepakat dengan beliau ini ya. Setelah mengenyam pendidikan di MTS ABG itu dengan bangga membawa pulang ijazahnya itu. Kami di sana 95% anak didik kami itu dari kalangan menengah ke bawah, ya, terutama di pesisir pantai. Kita itu harus memaklumi di sana. Kadang-kadang masih ada orang tua pesisir pantai yang belum mengerti terhadap dunia pendidikan. Pak Guru, saya izinkan dulu murid anunya ini anak saya, dia mau melaut dulu, seperti itu. Ya, Itu masih ada ya? itu masih ada sampai sekarang. Ya. Kemudian itu hanya keterkaitan pada perekonomian saja. Di MTS itu kami punya jalan keluar khusus untuk anak-anak, tetapi bukan kita menyuruh mereka untuk mencari uang. Kita mengajarkan seni budaya yang bisa dihasilkan. Contoh kecil sampai sekarang saya masih sering berkomunikasi dengan murid saya dari Denpasar. Waktu itu dia buang diri ke Lombok itu. Ini anak ini dari Denpasar. Asli Denpasar. Asli Denpasar. Oke. Dia dari Denpasar itu bukan naik bis. Dia pakai sepeda. Wow. Nah, dia tinggal numpang di orang rumah pesisir pantai. Waktu itu kalau tidak salah dia jadi penjaga heller padi, penggiling padi itu. Nah, dari sana mereka cerita setiap ada lomba kaligrafi selalu dia ngebel saya. Motif baru apa, Pak? Nah, seperti itu. Pak Sayadi, Iya. penerimaan kelulusan siswa Iya. dengan penerimaan siswa baru itu ada kaitannya enggak kalau di madrasah swasta? Kalau madrasah swasta itu karena masih awam ya orang-orang di sana itu, iya, itu yang dilihat oleh masyarakat sana. Oh, saya mau sekolahkan di MTS ini karena dia selalu lulus 100% gitu. Oke. Kenapa kami mengiyakan? Sebelumnya dia cerita 99% orang tua yang selalu mengaku anaknya itu ada sifat-sifat negatif itu. Anak saya ini tolong dibina, dia ini kalau saya panggil selalu bilang au, seperti itulah. Dia ini kurang sopan. Akhlaknya. Ya, akhlaknya. Nah, itulah makanya kami menaruh misi itu di nomor 1, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan akhlak mulia berdasarkan iman dan takwa. Nah, jadi di sana kita menyentuhnya. Pak Sayadi, itu. ketika ini kan belum kelulusan ya kelas Iya, S. ya, tanggal 9 insya Allah. Iya, dengan diberikannya wewenang untuk meluluskan anak ke institusi, Pak ya. Apa kemudian tidak semena-mena Ya. guru atau institusi untuk meluluskan siswanya? Kita udah Pak Mahruf. Tapi sebentar Pak, kita akan istirahat dulu kan? Kita akan jeda iklan dulu. Oke, tetap Jangan kemana-mana, bersama. kembali kita temani pemirsa di Kopi Time. Coffee Time. Baru dan pertama di Indonesia, thinner dengan inovasi kemasan yang fleksibel dan kuat. Tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap, lebih praktis dan hemat. Dengan takaran pasti pas 1 liter. Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi, cepat kering dan menjaga keindahan warna. Thinner Emco, persembahan dari Emco.
Ojok semeton jari senamian saara libali dilik lupa saksian acara Sabtu len Bilang dulu Senin, Selasa Jumat, Kanca Sabtu mulai jam 7 sampai jam setengah siwak malam. Kancan tiang arah ama Epul. Arah ina darendah ka Epul. Lebih nadara. Lombok TV pasti darak TV lainan. Sabtu len. Mulen mai meton. Anak biasanya lebih siap memasuki pendidikan dasar, mana yang dia inginkan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Berusaha, manajemen kita perbaiki juga. Berprestasi, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan terdepan dalam kualitas dan inovasi, yaitu kami selalu menjadi yang pertama. Yang kita akan capai dalam nilai anak-anak, harapannya lebih tinggi. Sekolah ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya, pemirsa, itu tadi liputan pada Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama. Anda masih bersama kami di Coffee Time dan masih berbincang-bincang dengan dua orang narasumber kita. Masih Dua orang melanjutkan. kepala madrasah yang tentu saja pengalamannya berbeda dalam mengelola madrasah. Jauh beda ya. Ada yang di satu kota, ada yang di pinggiran. Iya, yang Iya. satu swasta, yang satu negeri, yang satu di bawah gunung, yang satu di Atas gunung. Pak, kembali ke pertanyaan saya tadi. Apa tidak kemudian kita sewenang-wenang dalam meluluskan anak? Ya. Karena sekarang kita sudah diberikan Kewenangan gitu ya. untuk meluluskan anak. Karena itu lagi, karena kalau kita tidak luluskan 100% takut nanti siswa tidak akan masuk sekolah kita. Bagaimana? Jadi kebiasaan di MTS ABG itu peribahasa lagi ya keluar ya. Memang penting menjadi orang baik, tetapi alangkah salah terbalik. Memang baik menjadi orang penting, tetapi alangkah pentingnya menjadi orang baik. Keterkaitan dengan kelulusan itu bukan masalahnya memfungsikan kewenangan itu, enggak. Saya sepakat dengan Kepala MAN, kita akan menyeleksi dari kelas 7 dan 8. Jadi ada jeda ya. Dari semester 1, kalau tidak ada perubahan di semester 2, maka dia akan dibina secara khusus melalui program kami PIK Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja. Dan ini kami selalu dinaungin oleh BKKBN. Dan itu kemarin kita dikirim dalam Jambore Nasional di Banten kemarin itu kan. Dan alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, siswa kami kembali akhlak mulia seperti tadi itu, berdasarkan iman dan takwa. Yang dulunya kena terpengaruh oleh rambut merah ya, cukuran ala Ronaldo, ala siapa lah gitu kan. Makanya kita kasih tahu, kenapa kalian itu tidak mencontoh para alim ulama ya, seperti itu, yang penghafal apa segala macam. Ketika nanti madrasah dituntut untuk meluluskan anak, sementara dari segi nilai akhlak atau apalah itu yang menjadi acuan nilai kita, itu anak belum 100% siap untuk diluluskan seperti yang disampaikan tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang layak untuk naik ke kelas 3 itu adalah yang sudah berakhlak mulia. Ketimbang kita nanti seperti yang dikatakan beliau itu, sepulang dari madrasah itu tidak bisa berbuat apa-apa, disuruh sholat jenazah tidak bisa, kan kita yang malu nanti. Ngapain kita sekolahin anak kita di madrasah? Kita tidak mengambil resiko dengan harus Nah, tidak mesti ya. Jadi kita itu apa adanya, seperti yang saya katakan tadi itu, biasa-biasa saja tapi mantap gitu ya. Kalau di tempat Pak Sayadi itu masih ada tekanan-tekanan masyarakat harus lulus itu. Kalau dari masyarakat, alhamdulillah mereka sudah paham terhadap anak-anaknya. Kita sudah menjalin kerjasama dengan beliau-beliau yang dulunya memang betul terjadi seperti pengalaman beliau ini, berangkat siang dari rumahnya tetapi pulang cepat. Tahu-tahu itu kan
dia tidak ke sekolah gitu kan, Oke. mampir. Jadi para orang tua sudah ada buku buku kunjungan orang tua ya. Bahkan orang tua selalu menelpon pihak madrasah. Gimana anak saya sekolah atau enggak gitu. Nah, jadi seperti itulah. Kita sudah ada Selalu kerjasama dengan dikontrol orang ya. tua. Baik. Pak Maruf, ada mungkin yang kita bisa di-share bagaimana kemudian mengelola madrasah dengan baik. Tentu saja dengan kondisi masyarakat yang berbeda. Kalau Bapak sadar sekali kan masyarakatnya. Bahkan kalau dimintain sumbangan juga cepat. Kalau pas Padahal saya kan fasilitas belum sudah ada. ya. Bagaimana? Sebetulnya saya ya sudah cukup makan asam garam lah di dunia pendidikan ini. Kebetulan saya juga punya pondok pesantren ya. Sebelum saya juga di negeri juga saya pernah memimpin swasta juga. Jadi saya tahu persis tentang itu. Nah, kaitan dengan bagaimana cara untuk mengembangkan sebuah lembaga pendidikan agar menjadi ideal begitu ya. Tidak ada lain, satu-satunya yang pertama komitmen. Itu dulu. Jadi semua stakeholder yang ada itu dibangun semangatnya supaya komitmennya sama. Ya. Jadi itu dulu ya. Jadi apalah artinya kita bekerja kalau komitmennya dia masih labil begitu. Ini dulu dibangun, disemangati sehingga lalu kita buat kesepahaman dengan kawan-kawan itu, mari kita satu kiblat, satu panduan kita. Jangan lain-lain, ada ke timur ke barat itu. Jadi pemimpin itu harus dihormati, ya harus didengar. Tapi pemimpin itu juga tidak boleh egois ya, harus mendengar juga daripada bawahannya itu ya, masukan-masukan, ide-ide, inovasi-inovasi baru itu harus direkam begitu ya. Minimal sebagai pemimpin itu kita menampung saja ya, jangan sampai kita tolak belakang dengan keinginan kawan-kawan spontan itu. Nanti kita bahas kemudian ya, kira-kira itu satu. Yang kedua, ketika komitmen sudah terbangun, kita coba satu demi satu dari komitmen ini kita wujudkan dalam bentuk nyata begitu. Pertama, itu bagaimana kita kehadiran kita dari sebagai seorang guru ini dulu ya, mulai dari kepala sekolahnya. Jangan pernah kepala sekolah itu memerintahkan bawahannya besok datang pagi ya, jam sekian gitu. Ada aturan, tata tertib segala macam dibuat semua lengkap. Tapi kepala sekolahnya sendiri nanti hadirnya jam berapa gitu. Kan itu dulu, karena dia adalah pemimpin, dia adalah imam. Yang harus dicontoh. Iya. Harus dia ketika menyuarakan sesuatu, dia dulu harus mampu mengerjakannya. Ya jangan orang lain dipaksakan untuk melaksanakan sesuatu, tapi dia sendiri tidak bisa. Itu tidak boleh begitu, ya. Itu. Jadi satu demi satu, tahapan demi tahapan diwujudkan nyata di dalam kesehariannya, ya. Kemudian yang kedua, lingkungan itu harus ditata kelola dengan sebaik-baiknya, ya. Lingkungan yang bersih, yang aman, nyaman, tentram, ya. Buatlah slogan-slogan yang bisa menyentuh hati orang lain begitu. Ya, sebagai inspirasi dari orang lain sehingga dia betul ini tulisan ini kok menarik kok, bagus gitu. Memang sekali dua kali dia baca ya mungkin belum, tapi kalau sudah berulang-ulang kali dia lihat, makanya dipasang di tempat-tempat strategis yang terbuka luas ya. Mata memandang itu tidak terhalangi begitu. Saya kira itu juga sebuah gaya tarik ya. Lingkungan yang indah, yang bersih itu menjadi gaya tarik seseorang. Nah, kemudian yang ketiga baru proses. Proses harus baik. Ya. Karena tujuan akhir daripada pendidikan ini bagaimana output yang kita dapatkan itu ya, input yang kita dapat itu nanti outputnya menjadi bagus. Bagaimana gitu. ketika semua itu sudah kita lakukan, kemudian dihadapkan pada masyarakat yang berbeda dengan kondisinya, di perkotaan, pedesaan, bagaimana? Enggak, menurut saya sama saja, mau di kota, mau di desa, kalau itu dilakukan pasti itu justru nanti yang di desa-desa itu akan menjadi sorotan penting. Loh, ini dunia pendidikan itu memang harus di tempat yang nyaman, yang bebas dari bising segala macam. Mungkin kita akan tertarik ke sana ketimbang dalam kota. Makanya kurang-kurang pandainya kita dalam kota itu banyak masalah yang akan kita hadapkan, yang kita dapatkan, ya kebisingan segala macam. Ya makanya ini harus pandai-pandai kita ini. Bos sudah cair?
Belum. Iya. Belum. Ini saya kasihan maka kalau ditanyakan itu memang kasihan juga kawan-kawan di swasta terutama sekali. Kalau kami kan ada masalah mau cair mau tidak cair. Tapi tetap promosi. Tapi kalau kami bos itu sudah kami bisa cairkan kalau kami. Karena di negeri. Yang di negeri sudah kalau kita di negeri. Iya, karena kita sudah langsung diplotkan di anggaran kita. Gitu. Tapi di swasta kan dia dikelolakan oleh kantor ini masalahnya. Makanya kita sedih juga melihat ini bukan salahnya kantor ini. Ini bukan. Tapi salahnya regulasi dari pemerintah yang lamban untuk mengeluarkan kemarin atau untuk memutuskan tentang masalah perubahan DIPA itu ya. Itu revisi DIPA lama sekali itu. Ini sesungguhnya membuat masalah. Ya, ini membuat masalah makanya mana ada sekarang sudah bisa dimulai bangunan fisik itu belum ada karena masih dalam proses. Tapi Mas sudah ada masuk di koran, di televisi untuk promosi penerimaan mahasiswa baru? Oh, kalau kami malah sudah nerima. Sudah nerima. Iya. Sudah tutup. Jadi, kami penerimaan mahasiswa baru 2 jalur. Ada jalur prestasi itu telah kami selesaikan, kami buka pada bulan Mei yang lalu ya. Ini. Jadi jalur prestasi ini kami telah buka pada 2 Maret sampai dengan 15 April. Nah, kami sudah tutup dan sudah daftar ulang mereka ini. Jadi yang jalur prestasi ini kami targetkan bila hari hanya 50 orang sungguhnya untuk yang bisa kami tampung itu akan kami kelaskan menjadi kelas unggul. Tapi ternyata pendaftarnya sampai 197 pendaftar jadi jalur prestasi. Anak-anak yang berprestasi memang. Nah, kuotanya untuk kami kuota untuk tahun ini hanya 285. Komitmen dengan jumlah itu. Tidak boleh lebih ya. Tidak boleh lebih. Kasihan nanti. Cuma mungkin. Di depan sekolah Bapak itu kasihan kan sepi. Oh iya. Tapi lagi-lagi ya orang pasti tidak melihat di mana sekolah itu. Tapi bagaimana tata kelola sekolah itu? Baik, itu masalahnya. Itu kata kunci itu. Mau di jantung kota, mau di pinggir gunung, di tengah. Ya kalau ada di tengah laut mungkin tidak ada masalah. Ya ini buktinya, seperti yang disampaikan oleh beliau tadi masalah sekolah ya. Ini termasuk sengaja kita bawa. Kalau Mandua sudah terbiasa dengan publikasi baliho besar-besar dengan ini. Kalau kami di sana masih sulit untuk membaca yang sifatnya seperti itu. Jadi kami publikasikan lewat kaos ya. Ini juga hasil binaan anak-anak MTS ini. Kita ajarkan mereka untuk sablon apa segala macam ya. Ini kita persembahkan untuk Lombok TV. Sebagai ajang kerjasama kita dan awal lah gitu ya. Boleh nanti siaran kita pakai kan? Ya, itu. Baik Eka. Kita sudah 1 jam menemani pemirsa di program Coffee Time dengan tema tahun ajaran baru, saatnya berebut siswa baru. Walaupun ada bantahan-bantahan tadi, ya kan? Iya, dan 1 jam kita menerima informasi yang banyak sekali, luar biasa sekali. Dan besok pagi kami juga akan kembali hadir mengisi waktu minum kopi Anda pada pukul 10 sampai 11. Ya, nanti kita berdua lagi ya. Dan akhirnya saya Kak Islami, saya Sadar, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Puan. Oke. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian